zaman bait Allah akan diruntuhkan. Yang memberikan konteks akhir zaman itu kan lembaga Bible Indonesia. Kalau Anda menggunakan akal sehat Anda memahami Bible, maka kedatangan Yesus itu diiringi oleh kiamat atau akhir zaman. Betul? Gak ada begitu. Makanya saya mau validasi sama Bang Juma. Coba cariin kalau akhir zaman dunia ini dihancurkan. Coba cari. Ya, ada tunjukkan ke saya sekarang. Yang diterangkan kemudian Yesus tanda-tanda kedatangannya itu apa? Itu tentang akhir zaman. Arti itu bukan berarti dunia hancur. Tadi Bang Juma menegaskan kepada hancur nggak bumi ini ketika kemudian ada hancur. Saudara, hancur nggak bumi ini ketika bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit kemudian jatuh? Karena Yesus janji untuk datang kedua kali untuk menghakimi, bukan berarti untuk kedua kali. Saudara, Yesus datang kedua kali itu diiringi tanda-tanda kiamat, belum kiamat. Alamak. Makanya Matius 24 ayat 37 coba, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu maka dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air. Ini masalah Nuh itu sudah terjadi, makanya Yesus tidak mau lagi untuk Allah tidak mau lagi untuk. Jadi maksud Anda dunia ini tidak kiamat? Enggak, coba, makanya saya bilang tunjukkan. Kalau ada, saya transfer Bang Juma 20 juta sekarang malam ini. Yakin itu? Yakin, coba cari. Yang penting dengan tulis mengatakan sendiri bahwa untuk menghakimi seperti zamannya Nuh, kalau ada. Coba Lukas 21 nomor 11. Kasih nomor rekening, saya transfer 20 juta sekarang. Oke. Lukas 21 nomor 11. Lukas 21. Bentar, Lukas 21 nomor 11. Lukas 21. Sambil dicek dulu saldonya, ada nggak duitnya di saldo? Gampang, kalau ada katakan ada, kalau tidak. Yang penting dalam kebenaran. Matius 21 ayat berapa, Pak? Ini Anda turunin ini pasukan rungkan ini, Kang, turunin ini. Blok aja dia. Matius 21 ayat berapa? Matius 21. Iya, Matius 21, Bang. Lukas 21 ayat berapa? Banyak sebenarnya, Markus 13, Lukas 21 nomor 11. Dulu yang satu, Bang Juma. Saya soalnya sinyalnya nggak bagus, kalau nggak fokus sinyalnya lari-lari nih. Lukas 21 nomor 11. Nomor 11. Ini tentang konteksnya, lihat, persembahan seorang janda miskin ya. Ayat 11. Atau ini perumpamaan penderitaan, Lukas ayat 11-nya. Itu tulisannya, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya, ini tidak tentang memusnahkan. Itu gempa sekarang pun kita ada gempa bumi yang dahsyat. Lukas, di Myanmar, Lukas 21 sampai 25, 26, baca terus itu. Bumi ini akan hancur. Lukas 21 ayat berapa? Tadi 12. 11. Sekarang iya kan? Nomor berapa lagi? Itu berbicara terus sampai kiamat itu. Dan akan ada tanda-tanda. Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Ini tentang pengadilan, tapi tentang perumpamaan penderitaan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Itu bukan kiamat. Betul. Itu sama, enggak kiamat. Itu bukan kiamat. Bukan tentang bencana. Bencana sekarang contohnya kayak kemarin di Thailand, ya, bencana di gempa. Kalau bumi ini hancur, itu belum kiamat namanya. Nah, ini kemana tulisan tentang bumi hancur? Mana coba? Lah, apakah tidak hancur bumi ini? Ada kelaparan, karena itu tentang menghadapi.
Aduh, parah juga orang ini. Gimana, mau dilanjut gak nih diskusi sama orang tak berakal kayak Bang gini? Juma, Bang Zin. Enggak, bukan cuma sinyalmu aja, otakmu yang enggak normal. Iya. Janganlah kau menafsir-nafsirkan suka-suka hati. Inilah yang terjadi keributan antara kita. Makanya carikan saya mana coba tentang bumi yang akan hancur. Makanya saya mau lihat nih, coba. Hah? Gak ada. Apa kau bilang? Oh, jadi kalau terjadi gempa bumi itu bumi nggak hancur bumi ya? Akan hancur, nggak ada. Oh, jadi kalau gempa bumi, bintang-bintang kemarin Myanmar 7,7 bintang-bintang berjatuhan. Iya, kalau di Myanmar, kalau di Myanmar saja, ini bumi berarti keseluruhan. Kita sekarang tiap hari ada dengerin. Ya udahlah, juga jatuh. kamu turun aja. Dari sini ngomong sama Angkat dia. tangan saya. Silakan. Oh, udah pergi dia. Ya, kalau bintang-bintang, matahari sudah nggak beraturan. Mana sih, nggak ngerti-ngerti aja. Kok masih ada orang gitu ya? Itulah Kristen. Akibat Paulus, semua dipelintir. Dibilang hancur dunia ini, dibilang tak ada hancur katanya. Iya. Ini yang terjadi keributan. Suka kali menafsirkan sendiri. Ditambahin mati rohani, sunat hati, ya kan? Yang nggak ada apa nggak ribut kita. Yang Kami ada aja diingkari. Betul. Itulah. Ini yang terjadi keributan sama Klenten. Bintang berjatuhan, masa nggak hancur dunia ini? Ya, dia saja digebuk 5 orang mati nggak dia? Digebuk masakan bumi ini, dipukulin 5 orang mati nggak? Bintang jatuh dari langit Alamak. Matahari redup, tidak bercahaya. Bukan redup lagi, gelap. Gelap. Bulan tidak bercahaya. Artinya matahari sudah tidak berfungsi. Apalagi kiamat. Hancur, alam semesta ini hancur. Membeku semuanya, hancur. Petir aja rasanya lompat dia, berondong buat petir. Masih petir itu. Itu tandanya nanti Yesus datang kalau seperti itu. Dibawa ke Myanmar. Ada aja nih. Jadi yang datang kepada Paulus dalam keadaan kondisi normal, matahari masih pada fungsinya, aman, terkendali. Artinya yang datang kepada Paulus ya bukan anak Maria dong, berarti ya Kristus palsu. Yang percaya itu berarti dia rasul, nggak percaya ya bukan. Kan topiknya di sana tadi. Susah sekali bahasa Indonesianya ya. San monitor. San. Hello. Ampun. Orang ini kalau dibahas Paulus, kenapa marah kali ya? Jago memang doktrin Paulus tuh, jago. Memang pendetanya tadi juga marah. Heran, kenapa pahit sekali sama Paulus katanya? Karena Paulus lah itu nabi yang dinubuatkan oleh Yesus. Kan bang, marah kali orang tuh kalau dibahas Paulus kan, nggak terima. Jago lah doktrin Paulus tuh jago berhasil dia. Gila. Sosokan mau ngasih 20 juta lagi. Kan dikatakan akan menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Maksudnya murid Yesus yang 12 pun, yang 11 pun, kalau bertemu dengan ini penyesat ini, habis dibuat. Habis. Karena mujizatnya itu yang luar biasa yang menyesatkan orang. Ya, ikut Paulus nih orang. Masalahnya Bibelnya sendiri ditolak, ini yang bahaya ini. Benar. Masalahnya Bibelnya, isi kitabnya ditolaknya. Akunya pengikut Yesus. Jadi sudah ada dua ini nih, istilah nih. Pertama adalah anakku adalah Tuhanku, kedua musuhku adalah Bebelku, gitu ya. Iya. Masuk pintar juga mungkin. Ya memang itu yang sering materi saya itu banyak-banyak yang diambil ya. Iya, siap. Sani. Monitor.
Sani. Itu Bang Sani kan. Sani. Bukanlah. Ani. Sani. Oh, Sani. Jadi doktrinnya ketampol oleh Bibelnya sendiri ya. Bermusuhan dengan kitab sendiri, ya itulah. Iman bermusuhan dengan akal. Ya karena ya kasihan juga sih oleh mereka. Ini sebenarnya korban toh. Alhamdulillah selama ini juga banyak tersadarkan kok. Banyak yang syahadat. Banyak yang sudah terbuka. Berpikirnya bahwa selama ini saya dibohongin dengan dokter yang merusak akal. Banyak kok yang sehat. Selama adanya apologet toh. Nggak mau debat itu sama aja, Bang. Apalagi nih? Desperando. Iya Bang, ya Bang. Ya, Bang. Islam Kristen Bang. Ya Islam lah Bang, Muslim lah. Muslim, ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Luaran pondok ini Bang, meskipun sebentar Ya. Bang. Sukorjo, Salafiyah, Syafi'iyah, Kiasat. Ya, di bawah dulu Bang ya. Masya Oke, Bang. Allah. Oke. Oke. Adik batalon kok. Coba perhatikan ya, Oten-Oten ya. Terjadinya kriminalisasi penipuan itu apa penyebabnya? Satu, ada pelaku. Pelaku yang memberikan ya iming-iming. Kedua, korban. Coba. Apa iming-imingnya biasanya, ya kan? Contoh kayak kalian. Iming-imingnya sorga. Iming-imingnya dosa ditebus. Itu iming-imingnya. Terus kemudian korban itu terlalu percaya. Misalkan memasukkan ini duit sekian, dapat ente sekian, oh lebih banyak gitu. Itu kan kalau pakai akal, secara akal, sulit. Masa uang 1 juta, nanti setahun kemudian jadi 10 juta. Kan sulit untuk dipahami. Nah begitu, iming-iming yang diberikan kepada kalian, dan kalian terlalu percaya. Tanpa menggunakan akal, akhirnya tertipu. Itulah dia. Sorga, emang enak. Sorga, tebus dosa, enak kali gitu ya, ditebus dosa. Sorga, semua pun mau. Iya, sekalian saya umumkan teman-teman yang merisaukan kemudian teman-teman semuanya ya, adanya akun-akun palsu mengatasnamakan Bang Suma. Mohon berhati-hati gitu ya teman-teman. Jadi akun Bang Suma 02 itu sudah tak ada. Saya sudah tutup akun untuk 02 sementara ini. Berubah menjadi Beset Property. Jadi kalau ada yang memposting atau ada yang live mengatasnamakan Bang Suma 02, itu sudah pasti bukan saya. Karena akun 02 sudah berubah menjadi Beset Property. Gitu teman-teman. Sekarang ini banyak cara orang-orang di luar sana memanfaatkan nama Bang Suma ya untuk mencari keuntungan pribadi. Kalau caranya halal sih nggak apa-apa. Ini caranya dengan cara-cara yang tidak halal. Dan bukan hanya sekedar nama Bang Suma aja yang dipakai, bukan cuma nama akunnya doang. Bahkan ada juga orang berpenampilan Islam, pakai kopiah, debat lawan Kristen, mengatasnamakan Muslim, mengatasnamakan temannya Bang Suma, mengatasnamakan api. Tapi setelah dia live, pekerjaannya di balik layar itu bejat. Ya bejat sekali, sebejat-bejatnya. Lebih baik penjahat ya daripada orang yang nampak seperti alim tapi dia mematikan seperti kobra. Ini yang hati-hati, saudara-saudara muslim. Hati-hati. Jangan karena dia berpenampilan ustadz, mata dibuat-buat seperti orang kayak mana kali kalau diskusi. Padahal tujuannya sebenarnya itu demi perut, demi dibawa perut. Jangan. Sahabat-sahabat muslim harus pandai-pandai melihat. Ya, harus pandai-pandai melihat. Siapa di kalangan orang-orang yang tidak, apa istilahnya ya, yang tidak berjamaah dengan kita para apologet Islam ini, itu berarti ada masalah di belakang.
Jadi kalau ada orang yang selalu menggaungkan apologet, lalu kemudian menjual-jual nama Bang Suma, so akrab dengan Bang Suma, so akrab dengan api, tapi tidak pernah masuk di Komal Api, tidak pernah bergabung dengan kami, artinya ada yang di belakang yang terjadi yang kami tidak restui, yang kami tidak ridho dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Jadi netizen harus pandai. Semua orang bisa membaca Al-Quran, semua orang bisa. Hanya dengan modal mondok, semua orang bisa. Tapi jangan sekali-kali hanya menilai dari sisi itu. Lihat dari aspek kehidupannya. Kalau Anda ingin melihat orang itu benar atau tidak, lihat pada saat dia sendiri. Lihat pada saat dia sendiri. Lihat pada saat dia tidak live. Dia berhubungan dengan siapa? Dia berteman dengan siapa? Itu yang harus sahabat-sahabat perhatikan. Jadi jangan tertipu. Jangan tertipu. Misalnya, mari kita kumpul apa istilahnya? Kumpul beras untuk memberikan anak yatim piatu, tapi menggunakan karung berasnya sendiri. Nah itu hati-hati. Ini kita mau membantu bencana alam, kumpulkan pakaian-pakaian bekas, tapi pakaian bekasnya itu masuk ke lemarinya sendiri. Hati-hati. Kalau berbentuk yayasan, artinya ada yang jahat dalam yayasan itu, mustahil semuanya jahat. Pasti ada juga yang kemudian baik dan jadi penasehat. Seperti itu kawan-kawan. Jadi sekali lagi hati-hati dengan Komal yang mengatasnamakan Islam. Penampilan ustadz, tapi pekerjaan bejat. Kerjanya cuma nipu, kerjanya cuma maksiat. Pada saat banyak orang, mulutnya baca ayat. Pada saat tak ada orang, cuma berdua dengan orang yang jadi target, dia baca syahwat. Nah itu hati-hati. Waspada dengan orang-orang kayak begitu. Ya baik laki maupun perempuan. Bukan cuma laki-laki aja. Perempuan juga tidak menutup kemungkinan. Wah berlata-lata ngomong baca ayat segala macam. Wah hebat kali. Tapi di belakang kelakuannya, na'udzubillahi min zalik. Ini hati-hati saudara-saudaraku, hati-hati. Ya saya pun demikian. Saya juga Anda harus hati-hati kepada saya. Anda harus jangan sepenuhnya percaya. Saya juga bukan manusia yang sempurna. Mana tahu saya hilaf, mana tahu saya ada kekurangan dan seterusnya. Untuk itu jangan berharap lebih kepada manusia. Semua sandarkan kepada Allah. Ya, sandarkan semuanya kepada Allah. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Utamanya yang menggunakan nama Bang Suma itu. Bang Suma 01, 02. Nah, ini yang harus berhati-hati. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Udah Jadi, ada pelakunya itu, Bang? Bentar dulu, udah. Banyak. Jadi kalau suatu hari nanti ada di antara para apologet Islam yang melakukan satu tindakan asusila atau tindakan yang abmoral, kami API tidak bertanggung jawab dan kami bukan bagian dari orang-orang oknum-oknum seperti ini. Saya sendiri kalau ada orang API yang kemudian melakukan hal yang sama, tanganku sendiri yang akan mencolok biji matanya. Ya, jadi kalau hanya modal Bang Suma itu dekat sama aku, kampret. Tak ada itu. Kalau dekat sama Bang Suma, pasti udah ketemu, pasti udah dulu bersama, satu Komal bersama, perang bersama, berdakwah bersama, tidak bikin medan sendiri. Tapi jual-jual nama Bang Suma, jual-jual kemudian nama API demi keuntungan pribadi. Itu jangan. Kentara itu teman-teman, pasti Anda bisa baca orang-orang seperti itu. Ya, jadi dijauhi aja orang kayak gitu, diblokir. Kalau perlu diblokir, ditinggalkan. Tapi selama dia memberikan pengajaran, orangnya di luar API, tidak nyebut Bang Suma, dia apologet murni, mengajarkan kebenaran, benar-benar berjuang karena Allah, dukung sepenuhnya. Dukung sebisa-bisanya kita dukung. Jangan bilang, ini orang bukan orang API, enggak. Siapapun dia, kalau dia membela agama Islam dengan cara yang baik, dukung. Tidak harus dari API. Siapapun dia,
biar di luar api. Yang penting dia benar-benar berdakwah, memperjuangkan akidah Islam. Dukung sepenuhnya. Tapi besok hari ketika sudah nampak tanda-tanda aneh, tinggalkan. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Silakan yang lain. Bang Joma terlalu pelit. Ini dulu Bunda Mila, terlalu pelit. Ya kalau ada yang bersolo karir, ya silakan saja. Tapi jangan bawa-bawa nempel-nempel nama Bang Joma dan api. Jujur saja sama netizen bahwa saya ini bersolo karir, tidak berjamaah. Satu. Yang kedua, Yusuf PI itu ya tidak terafiliasi dengan api. Ya Anda menilai aja sendiri seperti apa. Siapa Bang Andi? Yusuf PI. Emang dia pernah ngaku kalau dia dari api? Ya kurang lebih sering menyebut nama Bang Joma, dekat sama Bang Joma katanya. Duh, kata apaan? Kalau mau pinjam duit, iya. Keceplosan. Iya, kalau butuh sesuatu baru dekat. Tapi ini harus diberitahu sama netizen ya, bahwa kita ini berjamaah gitu loh. Bang Joma, pernah nggak Bang Joma tiap malam bersolo karir? Ya berjamaah kita di sini supaya kita semua ini bisa berbagi. Bang Joma lagi diskusi, kita live kan masing-masing di YouTube. Ya, Bang Joma, saya ridho kok Anda live kan di YouTube. Kebagian cepretan kan gitu, tapi berjamaah lah. Satu tujuan ya, untuk Yayasan Apologet Islam Indonesia. Begitu juga pengguna YouTube loh. Semua thumbnail Bang Joma semua. Thumbnailnya Bang Joma semua itu. Terus siapa mereka ini? Penonton yang tadinya awam ya, Assalamualaikum Bang Joma, dijawab Waalaikumsalam. Wih, banyak banget akunnya Bang Joma. 1772,5 tuh akunnya Bang Joma live itu malam ini. Wow. Banyak banget ya Bang Joma, akun Bang Joma ya. Gimana Bang Andi? Akun Bang Joma banyak banget yang live malam ini. Zulkifli Mabas saja. Ya. Padahal akunnya Bang Joma cuma satu di YouTube, Zulkifli Mabas. Selain itu bukan. Gitu ya. Iya. Ya, kita simpulkan. Saya simpulkan aja Bang Andi. Iya. Jadi teman-teman sekalian, bukan kami minta untuk berjamaah, nggak apa-apa, silakan bersolo karir, nggak apa-apa, silakan, kami bangga untuk itu. Tapi dengan catatan, tolong, please, jangan Anda padukan, jangan Anda gabungkan antara hak dan yang batil, please, jangan. Kalaupun Anda ingin bermaksiat, jangan dengan orang-orang yang ada di sosmed. Mohon dengan kiranya teman-teman menjadi perhatian ini. Ya, menjadi perhatian. Ya, kita nggak menggibah, nggak. Kita mengumumkan supaya berhati-hati. Itulah juga resiko. Jangan juga kemudian bermaksiat tapi tidak mau diceritai. Jangan juga kayak gitu. Karena merusak tatanan. Kalau tidak merusak siapapun, ya tak apa-apa. Ini merusak. Sama seperti ketika zaman Rasulullah ada orang bermaksiat. Kan di ini apa apa istilah itu? Diumumkan, dihukum di depan umum kan? Ya kayak ginilah ceritanya. Dihukum depan umum. Makanya jangan melakukan sesuatu yang melanggar akidah, melanggar agama. Kalau yang melakukan itu orang yang tidak berbicara mengenai agama ya tidak masalah. Ini tiap malam berbicara agama, tapi menghancurkan agama. Masa mau didiamkan sih yang kayak gitu? Nggak ada fitnah, nggak ada fitnah. Nggak ada fitnah. Saya sendiri kok yang klarifikasi. Nggak ada fitnah. Saya kalau sudah angkat bicara itu sudah betul itu. Insya Allah saya yakinkan diri saya. Ya makanya kalau anda mau diceritai ya jaga. Karena Islam itu tidak boleh seperti itu. Gitu ya teman-teman. Artinya kalau saudara-saudara tidak ingin terjadi seperti hal ini, kita nggak mau ceritain saudara-saudara yang melakukan hal seperti ini, maka harus ada efek jera. Harus ada efek jera.
Karena kalau tidak ditegur, dianggap bahwa kelakuannya itu adalah sesuatu yang ya boleh-boleh saja, besok begitu lagi. Seperti itu teman-teman. Pro dan kontra itu bisa terjadi kapan saja. Bisa terjadi kapan saja. Tapi dunia apologi itu jangan dicemari dengan tindakan satu orang. Itu maksudnya. Kalau mau bersuluk karir, silakan. Saya juga dulu sendiri kok. Teman-teman ini aja yang kemudian datang, alhamdulillah datang menemani Bang Zuma. Saya sendiri di mana-mana. Facebook saya sendiri, di WA saya sendiri. Ya di Zoom saya juga sendiri. Nah sahabat-sahabat ini yang mendekat. Akhirnya kita gabung. Masya Allah kita sama-sama. Alhamdulillah di TikTok juga begitu. Ya. Sedikit-sedikit tabayun. Tabayun itu kalau orang yang tidak tahu hukum. Dan kasusnya bukan kasus kayak begitu. Ini kasusnya bukan tabayun itu namanya. Ya, kalau dari zaman Rasulullah itu udah ditanam sepotong badannya ya. Habis itu dilempari batu. Begitu ya. Kalau nggak salah sih. Dirajam. Iya. Orang kayak gitu kan harusnya ditanam kan badannya, tinggal kepalanya aja, habis itu dilempari batu sampai mati. Ya harus ada efek sosial dong. Pak boleh ini, nggak boleh enak-enak aja. Habis itu tipu semua orang. Oh ini kan ini kan salah, ini bukan. Oh nggak kayak gitu. Orang dia munculkan kantor polisi kok. Foto internet kok diambil itu. Saya kira begitu teman-teman ya. Hindari aja, maksudnya ini dari saya, dihindari aja orang kayak begitu. Dan kalau yang mendengarkan ini, pelakunya silakan Anda introspeksi diri. Apakah seperti itu yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita? Ya, kalau memang Anda mengatakan ya seperti itu, silakan dilanjut. Tapi kalau tidak dan Anda sadar itu salah, Anda sadar itu keliru, Anda sadar Anda hilaf, introspeksi diri. Itu aja dari saya. Silakan yang lain. Kita naikkan oten, kita diskusi, kita lanjutkan yang lain. Bang Handi boleh? Ya. Dari tadi noise terus Bang. Doubling Bang Handi. Bang Zuma boleh saya ngomong Gurunda? Silakan. Saya kan baru nih masuk ke apologet. Itu aja saya terkaget-kaget juga sih. Apalagi dengan kasus-kasus yang harusnya kita nggak boleh sebagai seorang muslim kan mengaku ustadz atau apa gitu. Itu yang saya sangat kecewa gitu loh. Kenapa harus seperti itu? Apa nggak bisa offline aja? Terserah lah kalau offline. Kalau online ini kan istilahnya walaupun tidak saya tidak merasa orang muslim itu harus perfect, harus apa gitu kan. Tapi cobalah mengerem diri untuk hal-hal tersebut. Benar kata Gurunda, bukan laki aja, tapi perempuan juga. Udah itu aja Ustaz. Ini apa Gurunda, terima kasih. Makasih Bunda. Ya, memang yang kayak gitu kita harus umumkan teman-teman. Karena membawa Islam loh, bukan membawa pribadi. Ketika seseorang melakukan seperti itu membawa Islam, apalagi dia berdakwah. Jangan nanti framingnya semua sama gitu loh. Yang salah, nggak bisa kita biarkan. Yang batil. Kalau yang salah kita keraskan, sampaikan. Jangan nanti kita biarkan, wah Islam semua seperti itu. Ten framingnya ngeri kali. Ini dunia medsos, dengan dunia tipu-tipu. Nggak usah kan gitu. Aku saja pun baru banyak kali cobaan. Kalau sudah pohon semakin tinggi, cobaan itu semakin angin makin kencang angin tuh. Nah itu aja. Nah masuklah salah satu perempuan, itulah paling utama. Aku saja belum tawarkan bolak-balik. Oh muda, mau poligami, bang poligami yuk. Coba bayangkan, bahaya, banyaklah cobaan itu. Itu pasti, apalagi di medsos. Nggak yang kayak gini-gini teman-teman. Artinya apa ya? Ketika menyampaikan ini kan sudah terbukti gitu loh. Berani menyampaikan berarti sudah terbukti. Kita juga nggak mau. Agar menyampaikan kepada oten framing. Seperti itulah Islam. Islam nggak ada abu-abu. Gas, yang yang batil-batil. Sampaikan, keras terhadap kesalahan. Udah, kita kan cuma memberi peringatan. Jangan nanti semua dianggap, wah kan korban jadinya kita. Yang nggak ada niat gitu gara-gara seseorang kita jadi korban. Ya kan? Cukup. Apalagi si Kepas ini, Bang Orun nih. Pasti itu dia nih. Framing tak mana-mana. Ya kan Kepas? Cukup. Kepas. Oke Pas. Kepas.
Kepas. Oh, Kepas. Aduh, kau ngapain? Mau cari koin juga, kemarin cari koin aja. Apa blender? Oke, Jadi saya dulu. ngomong ya kepada penonton yang ada di TikTok itu, mengatasnamakan sahabat Bang Juma di sana itu, atau Bang Juma 02 apapun di sana itu, yang lagi live Muslim, tinggalin dong. Iya, tinggalkan. Itu yang Anda tonton belum tentu Muslim loh. Oke, tinggalkan sekarang juga. Apa yang ditonton coba? Itu palsu itu. Ya, oke. Yang sekarang banyak mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Kalau ada apa-apa, pasti Bang Juma yang disorot. Padahal bukan dia yang berbuat. Nah, parah kalian semua ini. Ya, kalau saya ngomong itu sebut nama kayak Yusupei memang dia apologet Islam, dia kan Muslim. Tapi tidak terafiliasi ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nanti dia berjamaah itu kalau akunnya kena peringatan, tidak bisa live, baru berjamaah masuk, minta di follow supaya bisa bersolok karir lagi. Itu kenyataan. Kalau saya ngomong sebut nama nggak apa-apa. Dan ini untuk kebaikan semua. Makasih, lanjut. Kepas. Oh, Kepas. 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 Oh, blender. Yo, Oke, apakah Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Bapak Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa jadinya? 1. 1, keren kan? 1. Oke, di antara yang 3 ini Kepas, di antara yang 3 nih, Yesus, Bapa, Roh Kudus, siapakah yang kau sembah? Elohim Yahweh. Nambah 4. Coba lah, aturan kita kerucutkan ya kan? Seharusnya dikerucutkan dari 3 itu, nambah 4. Ini baru jelas dia Tuhan yang 4 berarti, ya kan? Nah, ini dia. terkait dengan yang dibilang Bang Juma tadi sama Bang Hendy tadi. Kenapa tadi itu tersandung dia? Karena nggak punya Roh Kudus gitu loh, sehingga dia Roh Kudus. nggak ada Roh Allah. Roh Allah itu kan Roh Tuhan. Jadi kalau kita sebagai manusia nggak punya Roh Tuhan, repot. Nih dia Roh Kudus nggak ada sama dirinya. Tersandung kan? Jadi, begini, ada kartu aku mendengar jemaat bertanya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, cemananya aku tidak berdoa kepada Tuhan, nggak dipenuhi juga, nggak dikabulkan juga. Apa kata pendetanya? Itu Roh Kudus belum bekerja dalam dirimu. Kan begitu? Datang jemaatnya mengatakan, bagaimana dia mau bekerja? Surat lamaran kerjanya saja pun belum dibuat. Hah? Coba, bagaimana? Belum penuhan. Jadi sikit-sikit Roh Kudus, sikit-sikit Roh Kudus. Roh Kudus belum bekerja, Roh Kudus belum kepenuhan. Harus dipenuhi ke Roh Kudus. Kayak mana coba kau merasakan Roh Kudus itu masuk ke dalam diri kau? Coba, kerasukan setan. Gimana coba? Bagaimana? Coba kau jelaskan, bagaimana cara Roh Kudus itu bisa masuk? Pakai kemenyan. Tanda-tandanya kepala jadi botak. Gimana? Jadi gini ya, Roh Kudus itu kau panggil dulu blender. Nah, terus? Roh Kudus gitu. Terus tanda-tandanya kayak mana? Beda. Tanya Bang Juma, dia mau kedatangan Roh Kudus itu. Sorry ya. Enggak kemasukan kalau datang Roh Kudus kemasukan. Enggak. Kayak mana tanda-tandanya? Tanda-tandanya Kepas. Kau aja pun nggak bisa menyebutkan tanda-tandanya. Tanda-tandanya nanti ketika kita memejamkan mata, tangan kita gemetar. Gemetar. Epilepsi. Itulah. Suka-suka hati aja kalian. Seharusnya kayak mana lah? Kami nggak komplain nanti nggak demon kalian. Kalian yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang ngatur kalian. Kan enak kali terus masuk surga. Ya. Aturan itu diberikan kepada kalian yang ngatur sendiri. Terus mau masuk surga. Demon lah kami. Kami saja yang pagi sholat subuh bangun, kalian lagi tidur kami udah bangun, kalian makan kami puasa, belum tentu langsung masuk surga, belum tentu. Itu aja udah artinya kan udah berusaha. Kalian enak aja pasti masuk surga, dimateraikan pula kok lagi. Gak berlaku materai kok itu. Materai berapa? Materai berapa dia dimateraikan udah pasti masuk surga si Kepas. Itu pun masih dinotaris suratnya. Ya Kepas. Udah gak berlaku lagi materai Kepas. Enak aja pasti masuk surga. Kepas kemarin ngomong gini nih.
Kalau ada yang bisa tak jawab pertanyaanku, saya berhenti masuk angin, saya masuk Islam. Gitu. Berhenti masuk angin. Kepas udah berat nih, udah berat nih. Jadi Bah, banyak ini loh Blender. Matra itu kan darah Yesus. Kan karena darah Yesus itulah kita bisa nanti masuk surga. Kalau kita nggak mengakui darah Yesus, repot Blender. jadi kalian pasti masuk surga langsung, pasti. Masuk angin. Ya iyalah. Iya, oke. Jadi kan dibilang gini loh Blender, karena kasih karunia, bukan karena kebaikan, karena kasih karunia, gitu loh Blender. Oke, jadi nanti kau dukung aku ya, 4 tahun kemudian aku mau jadi cawapres. Dengan visi dan misi adalah menghilangkan kemacetan di seluruh Indonesia. Visi misi aku itu adalah buat salib massal. Bolehkah kami menyalip semua oten-oten agar cepat jumpa dengan Bapa di sorga? Boleh? Boleh. Hah? Gimana gitu, boleh kan? Boleh. Jadi semua oten-oten disalibkan semua biar hilang macet. Mau kau? Mau. Kenapa? Agar kalian cepat jumpa dengan Bapa di sorga. Kan lebih baik itu kan? Gimana? Kau dukung Kepas? Karena di mana-mana macet, di mana-mana di Alfamart macet. Aku pun pening aku di Alfamart belanja cuma 1 tapi nawar. Iya, ini kok oten nih. Kutanya, Alfamart Alfamidi kan punya Tuhan kami. Dari mana? Akulah Alfa Omega, akulah Alfa Omega. Itulah dalilnya. Dalil Alfa Omega. Ya kan Kepas? Dalil ampuh kau tuh, akulah Alfa Omega. Kalau tutup Alfamart, Indomaret lah tuan kalian. Ya kan Kepas? Suka-suka hati aja kalian. Yahweh dari 3 itu Yesus, Bapa, Roh Kudus. Yang disembah ilmu Yahweh nggak ada di antara 3-nya. Kan nggak aja. Suka-suka hati aja. Anak udah dibeli. Ini berat nih, kalau Kepas ini payah nih. Ini iblis-iblis di dalam dirinya, ketua-ketua semua, ketua PAC, ketua ranting. Jadi kalau ada yang mau mualaf, dia masuk nih. Kira-kira udah mulai dapat kebenaran, noten-noten, masuklah dia mengganggu. Ini Kepas ini, udah berat. Ya kan Kepas? Udah berat. Udah memang diperintahkan gitu dia. PD supaya nggak banyak yang tersesat Blender. Jadi jangan gini ya, kita masukkan orang ke dalam jurang. Jadi gini, jangan kita orang buta menuntun jalan semua, kan ini kan buta nih, artinya buta kebenaran. Artinya Yesus itulah jalan hidup dan kebenaran. Akulah jalan, kan tadi bilang Yesus. Udah pindah. Ikut Yesus lah. Udah pindah. Akulah jalan keselamatan Gang Harapan nomor 5, Kecamatan Golgota, Kabupaten Yerusalem dah. Udah pindah. Nggak tahu kok. Nggak aja. Udah pindah. Nggak aja. Dia saja pun nggak selamat Kepas. Bagaimana coba kau bayangkan. Waktu dia menjerit Eli lama sabatani, itu kan minta tolong dia kan. Minta tolong diselamatkan kan. Sedangkan dia saja pun tidak diselamatkan sendiri. Apalagi mau menyelamatkan kalian. Seperti tanya kayak gitu Kepas. Hei, nggak kau tengok aku minta selamatkan. Konon pula mau menyelamatkan kalian. Hah? Gimana pula mau menyelamatkan kau? Dia aja nggak selamat. Kepas. Berakal lah, berakal. Gunakan akal dulu. Nggak masuk akal ngapain pula? Konsep klub pun iman dulu baru akal. Cemana nggak hancur? Apa yang kau dengar iman dulu. Kalau memang kayak gitu pinjamlah duit kau dulu Kepas. Boleh? Kalau iman dulu. Hah? Pasti nggak kau kasih, ya kan? Kalau masalah duit. Kalau bicara iman langsung kau minta nomor rekeningku. Mana nomor rekening kau? Tapi kalau bicara akal, nanti nggak kau bayar Blender kan? Nggak kenal kan begitu bicara akal. Kalau bicara iman ya lah. Materai berapa kau Kepas? Udah di materai berapa? Kepas? Kau ke atas ini bercakap, mau ngerusuh kau nih, mau jadi pawang kau nih, mau merusuh biar supaya oten nggak mau naik dari kebenaran. Udah kau nih. Kau berarti nggak nyimak mulai tadi. Aku bilang materainya kan darah Yesus, gimana sih? Tadi kan udah aku bilang. Oh, darah Yesus, ditempel darah Yesus ke materai itu. Darah Yesus. Di kertas. Oh, isinya apa Kepas? Isinya itu apa? Isi suratnya. Makanya ketika kita ini, makanya beda Kristen. Kalau ditanya materinya darah Yesus, tanya berapa liter gitu. Enak aja kalian dari Yesus. Harusnya itu yang kau tanya Blender, logika gitu loh. Makanya kan gini loh, kami kan anak Tuhan ini istimewa ini anak Yesus ini. Anak Yesus.
Kapan Beda. Yesus beranak? Kalau Kapan kalau Yesus beranak? kalau di Islam kan kalau di Islam kan gak ada penebusan. Kalau kami kan ada penebusan dosa. Di situ istimewanya Kristen gitu loh. Berapa rupanya ditebus dosa? Kalau dosa di zina berapa ditebus? Berapa? Bukan masalah harga nominal. Darah di Oh, bukan. itu tidak terhitung harganya gitu loh. Oh, nggak ada nominalnya. Entah dosa mencuri berapa ditebus nggak gitu. Jadi ya gini ya, ketika Yesus menemukan orang yang berzina mau dilempar ya, tapi kan apa kata Yesus? Dia kan mengampuni. Nah, tapi jangan ulangi lagi. Tapi kan gini Blender, pertobatan. Makanya marilah kau Blender ku baptis. Ngapain lagi kalau udah ditebus ada pertobatan? Kadang-kadang cemana lah. Penyalipan itu kan untuk menebus dosa. Coba gini lah secara logika. Coba secara logika. Gini kayak pas ya. Pertama penyebab Yesus itu ditangkap dari siapa? Dari iblis kan? Masuklah iblis ke dalam Yudas, ya kan? Masuklah. Tanpa adanya iblis, maka Yesus tidak akan ditangkap kan? Sedangkan iblis itu tugasnya untuk menyesatkan manusia, ya kan? Seharusnya iblis itu menghalangi jangan sampai Yesus ditangkap, seharusnya. Karena kalau udah ditebus dosa apalah kerja iblis? Pensiun lah dia. Pensiun kan? Ya kan, pensiun dia kan? Itu aja lah. Kalau ditebus, seharusnya dia menghalangin. Beda kan? Beda lah. Tuhan kita kan beda. Elohim Yahweh kan gak sama dengan Allah, benar nggak? Di situ aja Elohim beda kita Blender. Demi Yahweh. Gak ada ilmu kayak pas ini. Jadi, Kang Dito, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda, Bang Suma dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kepas lu di bawah aja lah, nggak ada ilmu lah, basi. Enak aja lah ini. Kali suka ini aja. Yang mulia. Oh, yang mulia raja nih, yang mulia. Yang mulia. Beginilah perlakuan raja kalau dipanggil kan. Anggaplah Yesus raja des raja. Yang mulia, mohon maaf yang mulia, bicaranya pun santun kan. Yang mulia, namanya raja. Ini kok dipukuli, diludahi, nggak dikawal, gimana kayak gitu. Tugas kami hanya nih Kemal nih. Bang Kemal bisa naik sini nggak Bang? Benar Pak Yusuf itu membela Islam. Gitu loh. Siapa bilang enggak? Kita omongkan dia enggak terafiliasi dengan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Oh no loh. Siapa bilang bukan dia? Dia juga diskusi kok membela Islam. Jadi kalau menjawab itu fokus begitu, dengarkan baik-baik. Oke. Jadi banyak teman-teman kita begitu. Tapi kita nggak melarang kok hak mereka. Tapi sekiranya kan marilah berjamaah, sharing-sharing kan begitu. Jangan bersolok kali terus sepanjang hari. Nanti kalau komalnya kena rungkat, kena peringatan, nah baru masuk berjamaah. Di follow dong kan gitu. Habis itu udah bisa live, pergi lagi sendiri. Tuh. Silakan Pak Kemal, ada yang mau disampaikan? Ya Pak Kemal. Assalamualaikum. Pak Kemal. Pak Kemal. Assalamualaikum Pak Kemal. Pak Kemal. Halo Pak Kemal. Oh, Pak Kemal kok naik ke atas diam. Ya tapi ngetik di bawah tadi Pak Kemal. Ayolah buka suara Bang.
Oh mungkin mic-nya nggak ada kali ya, udah diketik aja bang. Di bawah gitu. Diketik-ketik aja bang di bawah. Apa kek? Tapi fokus gitu, jangan dipelintir. Apologet apa sih artinya? Apologet pembela Islam ya, pembela Islam. Ya pastilah membela Islam. Namanya dia Muslim, diskusi sama Kristen. Masa dia bela Kristen, kan enggak juga. Yang kita maksud ya Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kita di sini berjamaah demi kemaslahatan umat. Gitu loh. Ada adik dan ART-nya. Itu ada pembinanya. Jadi satu komando, nggak boleh blunder, nggak boleh bersolok karir, nggak boleh main sendiri, nggak boleh mencari dana sendiri. Semua harus masuk ke rekening yayasan. Di sana transparansi penggunaannya. Nah gitu. Kalau bersolok karir kan rekening pribadi, tanggung jawab sendiri. Itu nggak bisa diaudit. Intinya gini aja, Bang Handi. Intinya gini. Kalau kalian netizen mau ngedukung yang salah, silakan dukung. Mau ngedukung yang benar, silakan dukung. Itu kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau misalkan kita yang ada di sini salah, menyalahkan sesama Muslim yang kelakuannya salah, bagi di mata kalian salah, ya udah, abaikan aja. Tapi kita harus mengangkat ini karena apa? Karena takutnya nanti semua apologet di framing sama oten-oten. Ini lebih parah, lebih bahaya lagi teman-teman. Ya, makanya di sini kita klarifikasi. Kalau misalkan kalian keberatan, udah dukung aja yang salah, terserah kalian, itu hak kalian. Kita nggak membatasi hak kalian, udah gitu aja ya. Daripada kita tercoreng nama baik Islam, ya, ajaran Rasulullah tercoreng oleh satu orang, lebih baik saya ngorbanin satu orang itu daripada semua Islam dikorbankan. Selesai di situ ya. Lanjut Bang Handi. Disampaikan salahnya di sini itu namanya nanti ghibah. Diberitahu aja secara umum begitu. Ya kita harus menutupi aib saudara kita, siapapun dia. Kalau ada aib kan gitu. Yang perlu kita kasih tahu di sini bahwa Yayasan Apologet Islam Indonesia itu ada pembinanya, ada penasihatnya, ada sekretarisnya, ada ketuanya, dan ke bawah divisi-divisi dakwah dan semuanya ada. Dan berbadan hukum. Terbuka lebar kok 2 tahun yang lalu. Teman-teman ada yang berjamaah, ada yang tidak, nggak ada masalah. Tapi kalau bermain sendiri ya monggo, lebih baik, lebih bagus. Tapi jangan bawa-bawa nama Manjuma misalnya kalau lagi kesulitan. Jangan membawa. Aduh ini namanya. bentar Bang Handi, bentar saya potong izin, bentar ini aduh, udah ada buktinya emang. Kita ngomong kayak gini, udah dibarengi dengan fakta dan bukti yang akurat, kita nggak bakal fitnah orang, dosa loh fitnah orang itu. Kok dibahas fitnah sih? Paham-paham. Ini dibawa umum loh saya ngomong. Udah lah Kang. Ini kita bawa umum loh ini. Kita membawa umum. Tadi sampai mana lagi nih? Mana tadi ya? Artinya api itu terbuka buat siapa saja. Tapi kalau sudah bersolok karir, monggo bagus lah berdakwah kan gitu. Tapi ya jangan bawa-bawa nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Saya juga loh, tapi enggak berjamaah. Enggak, untuk kepentingan pribadi ya dekat sama Banjuma. Nah, dan seterusnya. Ini kenapa ini penghujat ini si raja ini menghujat terus. Dia nanti rungkat loh kalau dia naik. Benar. Tadi si ini nista banget dia. Itu kira-kira teman-teman. Semoga ngerti ya. Ngerti gak sih? Ini pelit loh omongannya. Oke, ngerti, makasih. Lanjut Kang, apa tadi Kang?
mengertilah, pelan-pelan lah, bijaklah dalam bermedsos, bijak dalam bermedia sosial, itu aja lah. Ini media sosial, publik. Banyak sih yang bisa dilakukan. Ya saat ini mungkin saya sendiri mulai ini mengabdikan diri untuk membina para mualaf online, insyaallah. Jadi semua mualaf yang online ini karena sudah banyak kali framing, banyak kali aduan. Jadi semua mualaf online itu saya masukkan ke dalam grup WA. Kemudian di dalam WA itu kita bimbing segala apapun itu ya, permasalahannya, keluhannya, sampaikan di grup WA. Insya Allah nanti kita buat pengajian di Komal, kita buat fikih, ilmu fikih, bagi lagi ustadznya. Fikih itu kan perlu juga, karena berbeda loh dari Kristen, adab, akhlak, jauh kali. Nah itu kita sampaikan, dan kemudian juga banyak ya teman-teman ya, artinya segala mualaf-mualaf itu nanti mana tahu mengaku nama mualaf, pinjam duit kepada netizen. Sampaikan kepada saya dulu sebelum tertipu, ya. Artinya pertanggungjawaban ini saya gitu loh, para mualaf tuh. Kecuali sudah tidak sama saya. Ya, bentar Bang Blender. Ini bawa si Edis lagi. Si Edis itu baru kemarin sore itu taunya, kita mah udah lama taunya, ini kasus lama ini. Udah lama ini. Jadi nggak usah sok tahu kalian itu. Kami juga tidak akan menuduh orang sembarangan. Aduh, bener-bener. Saya udah ngomong dari tadi, kalau kalian mau ngedukung orang yang salah, ya silakan. Silakan, semua dukung. Harus didukung. Silakan. Kita nggak ngelarang kok. Wong kita bendera sama, Islam. Tapi kalau ada orang Islam yang salah, tetap aja salah. Nggak bisa dibenarkan. Gitu loh. Ayo Oten, naik silakan. Kita langsung diskusi aja, lanjut diskusi Bang Blend. Ya. Yang Kristen silakan kalian naik. Kalau kalian nggak naik nanti jangan salahkan kami. Ada keluarga kalian, anak kalian tiba-tiba mualaf, syahadat. Kenapa? Nggak dibela. Imannya nggak ada yang berani naik. Kan gitu ngelihatnya. Berarti apa yang kami sampaikan ini kebenaran. Masalahnya anak-anak kalian itu masih remaja, imannya belum tebal. Naik Laten. Kalau lo kuda hitam naiklah di sini, apa yang mau dibuktikan? Nggak ada yang nuduh kok. Saya buktikan ya. Saya buktikan nih. Jangan Bandi, jangan. Enggak, bukan itu yang saya mau bukti. Yusuf PI tidak terdaftar namanya di Yayasan Apologet Islam Indonesia. Saya buktikan loh. Dia bukan masuk di yayasan. Pengurus apalagi anggota, itu bukti loh itu. Bukti itu, gitu loh. Enggak ada yang lain kita omongin kok. Cuman itu doang. Artinya dia bersolo karir menjadi apologet Islam juga, tapi tidak termasuk Yayasan API. Itu loh, bukti itu. Apalagi? Sudah ya? Ya udahlah, biarkan. Banyak orang yang ikut berdosa juga ngedukung yang salah, biarkan. Ya Oten. Ya saudara kita yang Kristen, Tuhan kita cuma satu. Tuhan kita cuma satu, kesempatan hidup kita masih ada. Yang pasti dalam hidup ini adalah mati. Dunia ini pasti mati. Jangan sampai salah Tuhan. Hidup ini cuma dua pilihan. Kelanjutan ke depan apa yang kita pilih? Surga sama neraka. Yuk, di sini kita cari kebenaran. Tuhan kita cuma satu, pencipta langit dan bumi. Siapakah Tuhan yang sebenarnya itu? Salah menuhankan, maka ketika kalian mati, masuk neraka. Kekal selama-lamanya. Pikirkan itu. Masih ada kesempatan. Yuk, naik. Kalian bela. Saya sebut nama lagi nih satu. Ar-Rasyid. Ar-Rasyid itu tidak masuk keanggotaan Apologet Islam Indonesia. Yayasan Apologet Islam Indonesia. Enggak masuk. Dia juga bersolo karir. Siapa lagi ya? Lupa deh. Banyak-banyak deh itu gitu loh. Termasuk juga Uniripa. Uniripa itu dia merdeka. Tidak masuk dalam kepengurusan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tapi tetap dia apologet Islam karena dia Muslim. Gitu loh ya. Jadi ini bukti-bukti semua. Apalagi Ustaz Wapi, beliau di bidang dakwah lah. Ustaz Tata di bidang dakwah. Bang Dito pengurus API Jawa Timur. Ustaz Wapi pembina. Pembina. Kalau Bang Blender sebentar lagi itu di Sulawesi, Sumatera Utara. Gitu loh teman-teman. API. Apalagi ini Ade Alfi nih. Ade Alfi
masuk di bidang dakwah nanti. Sekarang dia masuk pengurus Riau. Bunda Rama bendahara, gitu loh. Bunda Mila nanti seperti apa ya Bunda Mila ke depannya? Dia apologet Islam luar negeri. Masuk di wilayahnya bersama Bang Jibril. Apalagi Bang Yo tidak masuk ke pengurusan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tapi kami bersinergi sama beliau. Apalagi aman kan? Gak ada masalah tuh. Apa yang mau dibuktikan? Itu kira-kira ya. Oke. Selesai. Bang Blender itu Bang Handi, Bang Blender itu ketua API Patikan. Bukannya Burundi dia? Patikan dia. Golgota. Burundi. Golgota. Ya aku saja nggak masuk API, aku tidak ada masuk API. Tetapi kita saling sharing, saling bantu, saling sama-sama mendukung. Ketika ada yang mengganggu API, aku maju. Ketika mungkin aku pun juga, aku minta tolong juga sama API. Kan begitu. Sama kita walaupun tidak masuk bergabung. Tapi tujuan kita sama. Itu aja. Tujuan kita sama. Dengan adanya API ini alhamdulillah. Banyak juga sudah terbantu. Banyak lah. Memang harus. Sama-sama kita mendukung. Nah ketika kayak gini kan orang tuh nggak bisa nyalahkan. Wah kau di API Blender. Ya aku sendiri. Aku hajar lah kau. Kan gitu. Makanya aku enak bebas pakai Oten. Kalau aku ngeyel-ngeyel. Aku independen. Oten aku masuk di API. Saling lah, saling dukung lah. Ketua Oten Golgota kalau Bom. Ayo buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Kita diskusi santai aja. Lanjut diskusi ya. Udah nggak usah nyebut-nyebut nama, udah yang di bawah juga ah. Salah, Bom itu kemarin udah jadi matanher, manusia tanpa leher. Tapi Matius itu ya, Matius yang mualaf itu ya, aku nggak bisa ngundang dia nggak bisa membaca, nggak bisa ini ya Allah Robbi, dia punya keterbelakangan. Waktu pertama kali dia nggak bisa menulis. Pertama kali dia masuk ke Komal Bom, pakai akun Bom Monyet, itu loh, dia masih Kristen tuh saat itu. Dulu pernah juga debat sama Bang Juma, debat kami, mualaf dia. Masuk dia, siapa kau? Kau nama kau itu? Aku Matius. Tidak, nama kau itu siapa tuh? Kau tengok akunnya. Matius, padahal akunnya dibuatkan orang, dia nggak ngerti, nggak bisa baca. Itu kok Matius, Bom Monyet. Dimarahin. Satu lagi Bang Blender tadi, ada tadi siang katanya ada yang syahadat di Komal siapa begitu. Terus WA saya ngirim KTP, tolong buatkan sertifikat. Saya bilang Apologet Islam Indonesia atau Yayasan API itu tidak semudah itu mengeluarkan sertifikat, pertanggungjawabannya nanti berat. Apakah di sana ada pengurus, siapa yang syahadatkan begitu sebagai saksi pertanggungjawabannya. Jadi teman-teman ya tidak semua yang ada di Komal yang syahadat itu dari Apologet Islam Indonesia mengeluarkan sertifikat. Karena nanti siapa yang kontrol di Komal mana dan seterusnya. Begitu kira-kira ya. Bukan pelit, tapi diperhitungkan plus minusnya ke depannya. Begitu. Ya, itulah tadi makanya nanti kami juga, saya sebagai pembinanya itu untuk dia mualaf online saling berkoordinasi dengan API. Ya kan? Ketika ada yang mualaf di sana, kita kan juga ketika ada yang mualaf kita nggak boleh menunda. Ketika dia sudah niat, kita nggak boleh menunda, langsung disegerakan. Gitu. Siapapun bisa memualafkan, siapapun, kecuali perempuan. Nanti kita bantu. Makanya kita bimbing lah. Karena banyak kali keluhan-keluhan sekarang. Sama di grup, jangan sampai di komal-komal, koar-koar. Apalagi Oten nih. Aku ngaku nyamar ke LKTP itu kan, nyamar-nyamar.